Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali. Yang mulia, yang kita banggakan, kita takzimi bersama para guru, para pengawal menakib online internasional, para wakil talqin, pengarsa Abaos yang dihadirkan malam ini. Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Ayahanda Profesor Kiai Haji Edi Sunaryo, dan Ayahanda Kiai Haji Anang Asari, juga ada Kakanda Dokter Kiai Haji Faisal Reza Adib. Kemudian yang kita sayangi, yang kita taksimi bersama, pengelola Manakib Olah Internasional, Bunda Haya Sukmono bersama tim beliau yang bekerja luar biasa. Para khusus untuk yang berbahagia malam ini ya, pemangku hajat manakib, yang mulia Ibu Haja Susan, Ibu Haja Erna, Ibu Haja Neni, semoga dengan wasilah manakib online internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya dan selamanya untuk beliau-beliau dan keluarga besar beliau, juga untuk para petugas manakib online yang bekerja luar biasa, dan seluruh jamaah manakib oleh internasional ikhwan akhwat yang dihadirkan oleh Allah malam ini. Ada 73 titik di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di malam ini, terutama untuk saya pribadi, kesempatan seperti ini memaksa dan eh, menarik saya untuk secara rutin bisa hadir. Kalau tidak ada tugas, mungkin ada banyak alasan ya untuk aktif dengan Monakib Bola Internasional. Izinkan malam ini saya sedikit mengulang beberapa pembahasan yang kayaknya pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, mungkin tahun lalu ya. Kita memasuki bulan Maulid ya, bulan yang luar biasa, bulan Rabiul Awal. Ini hurufnya banyak sekali, ada 9 huruf, dan huruf pertama ini adalah huruf Ro yang di dalam kitab Fadhilus Zuhur oleh guru kita tercinta dimaknai atau ditafsirkan dengan Robitoh ya. Ini saya yakin biasanya tema Robitoh ini salah satu topik favorit ya yang dijadikan hikmat di banyak manakib, karena memang maknanya luas tapi juga mengasihkan. Kalau saya pribadi ada dimensi eh, hikmahnya, ilmunya yang cukup mendalam, tapi juga ada misteri-misteri yang belum kita ketahui sepenuhnya. Tapi Robito ini juga sangat praktis, sangat mudah dilakukan, tapi dampaknya luar biasa bagi yang terbiasa melakukan Robito ini. Saya yakin sudah merasakan ya Iwan Akhwat semua. Nah, Robito ini maknanya kurang lebih menghubungkan hati kita, ingatan kita terutama dengan guru mursyid, dalam hal ini dengan pengarsa Abah. Ini sesungguhnya banyak dilakukan, metodenya banyak, bentuknya banyak. Tetapi semuanya apa namanya punya tujuan untuk mengkaitkan ya ingatan kita, kesadaran kita, pikiran kita, terutama hati kita ya, bahkan di beberapa contoh yang pernah saya dengar itu juga termasuk tindakan kita dengan guru ya, kehadiran guru, dengan dongeng dan apa dalam hal ini. Nah, kalau kita melaksanakan amaliyah saja secara rutin, sebenarnya di dalam amaliyah itu ada unsur-unsur robito yang kita lakukan. Misalkan sebelum zikir jahar, zikir kopi, kita berkirim Fatihah ya kepada ahli silsilah, terutama untuk pengarsa Abaos. Juga kita melakukan khotaman di manakib seperti saat ini kita mengucapkan beberapa Al-Fatihah untuk beliau di dalam tawasul, di dalam tahlil, dalam doa di Zalul Gaib, dan banyak elemen doa-doa lain dalam uh, Torikoh ini. Kita ada unsur Robitoh, jadi mengingatkan kita
atau menyampaikan salam kita kepada Pangarsa Abaos. Nah, itu secara amaliyah ya. Tetapi aspek praktisnya sebenarnya Robitoh ini bisa kita lakukan kapan aja dan di mana aja di luar praktik-praktik amaliyah. Dan sesungguhnya amaliyah ini hanya melatih aja kita membiasakan diri, kita hadir, merasakan kehadiran, mengingat pangersa Abah ya. Dan bentuk formalnya memang mengirim Al-Fatihah kepada beliau. Tetapi sesungguhnya praktiknya ini bermacam-macam, di antaranya beberapa yang bisa saya sebut itu, dan ini sudah sering dilakukan oleh para ikhwan akhwat ya. Bahkan saya punya banyak istilahnya ikhwan akhwat yang menjadi contoh, ya saya contoh cara robitohnya ini, di antaranya mengingat memajang foto-foto Abah di dalam berbagai versinya ya, versi Abah yang masa lalu yang masih dengan berbagai apa namanya busana beliau yang megah, yang keren, yang gagah, sampai versi yang sekarang yang terakhir itu reproduksi foto Abah ini banyak sekali, dan itu memudahkan kita para murid untuk mengingat beliau. Kalau Bapak Ibu misalkan pergi ke Manakib Sinarasa, itu ada banyak penjual kopiah, kupol ini atau penjual atribut yang lain yang suka memberi bonus ya foto Abah gitu. Nah, itu adalah satu hadiah yang sangat berharga. Kemudian juga kita bisa melihat, mendengarkan video-video beliau ya, baik video yang sekarang, misalkan kemarin baru Manakib di Istiqlal, sampai video-video yang lama-lama ya beliau sebelum beliau menjadi wali mursyid, itu banyak sekali kumpulan video-video Abah di YouTube, di TikTok ya, itu yang dikumpulkan. Kemudian mengingat suara Pangarsa Abah juga ya, saya kira sangat khas ini, bahkan menirukan ya. Saya sering beberapa kali melihat apa beberapa wakil talqin mencoba menirukan dialek, kemudian cara Abah bertutur, yang saya kira itu juga sangat menginspirasi. Di antaranya beberapa, misalkan Abah Jagat beberapa kali itu saya tengarai menirukan, atau mungkin beliau tidak sadar ya, tapi saking karena dekatnya, karena dengan Pangarsa Abah sehingga ada dalam bahasa sosial itu mimikri atau menirukan ya gerak-gerik gestur tubuh dan tindakan Pangarsa Abah. Juga mungkin beberapa di antara kita yang suka terkesan dengan jubah-jubah busana atribut yang Abah kenakan, jubah Abah, kopiah Abah, syalnya Abah, kemudian banyak ya, termasuk atribut-atribut lain seperti tasbih Abah Aos yang merah putih besar-besar itu ya, tidak ada, saya kira akan berguna untuk mencoba memilikinya, kopiannya mungkin ya. Tongkat Abah yang merah putih, kitab-kitab yang Abah tulis maupun Abah punya, yang kadang ditunjukkan kepada kita kalau kita sohbah. Kemudian bahkan hal-hal lain seperti kursi pengarsa Abah itu ada beberapa versi ya, kalau di madrasah itu ada yang di madrasah luar, ada yang di dalam. Ketika Abah memberikan hikmah, juga ketika menakib itu bisa kita bayangkan. Ada ikhwan yang kalau sohbah suka pegang-pegang kursinya Abah di madrasah yang ruang utama kita sholat itu. Dia merasakan getaran apa namanya cahayanya, kata beliau. Nah, itu juga bentuk apa namanya cara kita menyimpan memori ya, menyimpan kenangan, menyimpan memori kebersamaan bersama Abah. Bahkan tempat air minum Abah dan mimbar Abah itu, misalkan kalau Bapak Ibu lihat, sejak Abah Awas mendeklarasikan penggunaan bendera merah putih yang ukuran 38 itu, 38 ke 38, tempat minum Abah itu di dalamnya ada bendera itu ya, kalau 38 itu. Ini saya cuma ngomong aja, kepingin niru juga ya, tapi belum terlaksana. Itu bisa ditiru saya kira sebagai bentuk khidmat, mengingat ya, membantu kita menjadi wasilah mengingat Abah. Kemudian berkaitan yang lain juga ruang keberadaan beliau ya, terutama kalau bagi ikhwan akhwat yang diberi kemudahan sering sohbah atau
dimudahkan untuk ke Sinarasa itu, ya ini sekali lagi tergantung orangnya juga. Kalau Anda mengingat memori ruangan itu, Anda akan membangun bayangan virtual ya keberadaan memori apa. Tapi kalau Bapak Ibu Iwan Awad cuek ya, lewat gitu aja, tidak terkesan ruangan itu ya. Jadi sangat penting apabila kita coba ketemu itu, peta ruangan itu kita ingat masuk dalam memori kita. Posisi apa namanya, foto-foto Abah, posisi kursi Abah, terus bahkan tatanan bantal-bantalnya itu. Eh, dan juga belakangan ini yang kalau saya pribadi agak berkesan itu yang sering saya pertahankan itu aroma, penciuman, harum aroma, harum pengesah Abah ya. Abah ini semacam pakai parfum tertentu yang kalau berbagai merek itu namanya lain-lain. Nah, kemarin saya mencoba mencari parfum itu. Beberapa ikhwan punya harum parfum itu ya. Itu kita kenakan, kita ke Amalia, kita semprotkan ke tubuh kita, ke sajadah kita. Jadi mengingatkan kita akan kehadiran pangarsa Abah, kebersamaan dengan pangarsa Abah. Ini sangat penting. Jadi saya kira semua indera yang kita punya dengan mata, kemudian telinga kita mendengar suara beliau. Bahkan penciuman itu misalkan kalau kita diberi kesempatan coba cium tangan Abah, itu kelembutan tangan beliau, itu bisa mengenali. Jadi saya sekarang sampai mengingat ya, kebetulan alhamdulillah kemarin waktu menakib online sempat mencium tangan Abah beberapa kali. Eh, Terima kasih Bunda Hayat mengundang saya langsung coba ketika Abah datang ke Hotel Sriwijaya itu langsung ditelepon langsung. Nah itu ada kesempatan spesial sekali untuk berjumpa secara eh, apa namanya terbatas dengan pengusaha dan saya kesempatan berlama-lama mencium tangan beliau dan itu menjadi memori ya di hidung, di wajah kita. Kemudian ketika sholat jamaah sholat maghrib dan isya dan ketika menjelang manakib. Nah, sentuhan kulit bahkan ya itu juga bisa menjadi penghubung kita. Bagaimana kita mengingat beliau, mengingat keberadaan beliau yang itu kemudian kita bawa sampai sekarang. Jadi ada jarak ruang dan waktu, misalkan dari Manakib udah hampir seminggu di mana di Istiqlal itu, tetapi kebersamaan, kehadiran bersama beliau, perjumpaan dengan beliau itu masih melekat sampai sekarang. Nah, itu sangat penting. Kalau kita sering-sering melakukan bangunan itu akan sangat bermanfaat bagi bagi prosesi spiritual kita berjalan sulit kita akan dimudahkan menjalankan amalia berzikir itu karena mengingat guru ya. Nah, ini karena begitu pentingnya Robito, karena untuk mengkondisikan, mengkonstruk tubuh hati kita. Karena mengingat ini adalah kondisi hati, dan mengingat guru dan sambil berzikir kepada Allah itu adalah satu proses penyucian jiwa yang sangat-sangat efektif. Bahkan Pangarsa Abah dalam kitab Fathul Zuhur menjelaskan kita berzikir aja, tapi tidak mengingat guru, lupa sama guru, itu eh, kurang efektif ya, tidak seefektif ketika kita sekedar mengingat guru. Karena ketika kita mengingat guru, mengingat Abah dalam hal itu otomatis kita akan teringat pada Allah dan itu ada tindakan zikir secara tidak kita sadari gitu ya. Jadi otomatis. Tapi ketika kita berzikir aja tanpa mengingat Abah itu kita hati kita yang kotor ini bekerja sendiri dan akan mudah sekali konflah ya. Karena keterbatasan indera kita, keterbatasan pemahaman kita, ya kalau mengandalkan apa namanya memori dan ingatan kita aja. Sehingga Robitoh ini adalah wasilah, jalan tol ya, jalan spesifik, jalan khusus VVIP gitu ya bagi murid-murid Aba untuk melakukan zikir sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga sangat penting. Nah, ada banyak sekali sebenarnya ya apa namanya manfaat dan praktik Robitoh ini. Di antaranya adalah ketika kita berobito, kita mengingat pengersa Aba, baik secara pikiran maupun secara hati, kita merasa bersama pengersa Aba, merasakan kehadiran beliau gitu ya. Bahkan salah satu contoh beberapa yang eh, mungkin cukup jauh ya, saya kira itu bisa ditiru. Profesor Priyatno pernah menceritakan betapa ketika kalau ada acara-acara tertentu yang beliau lakukan itu beliau menyiapkan kursi khusus
yang dibayangkan itu ada bangsa abadi diyakini. Beberapa ikhwan juga melakukan itu dan itu sangat sangat efektif. Juga pernah saya praktekkan ketika kita berkendara atau kita kemana itu kita siapkan kursi khusus yang kosong dan kita bayangkan kita persilakan Abah mendampingi kita dalam perjalanan. Nah, ini sangat penting juga untuk membangun keterhubungan hati kita dengan guru, dengan pangarsa Abah, agar kita tidak lepas, agar kita tidak goflah, dan dari situ mengalir banyak sekali karomah saya kira ya. Kita merasa bukan hanya diawasi tapi juga bersama pangarsa Abah, merasa dibimbing, merasa dimudahkan, merasa dilindungi, merasa tertutupi aurat kita gitu ya. Dan mungkin pada tahap tertentu eh, kita merasa disemangatkan, dibahagiakan melakukan amalia-amalia yang terasa berat itu ya, amalia malam, terus melakukan sholat yang panjang rakaat seperti sholat nifsu saban, sholat rajab itu, atau dorongan untuk berinfak itu muncul mengalir begitu aja karena mengingat ikatan kita, ikatan batin kita dengan guru. Jadi bukan hanya terdorong, bukan hanya dibisarkan, tapi kita bahagia, haus dengan hal kayak gitu ya, menunggu momen-momen untuk melakukan amalia-amalia tambahan. Nah, ada apa namanya level yang seperti itu. Nah, lewat Robito juga sebenarnya kedekatan batin itu kita bisa sebenarnya berbagi kisah ya, berkeluh kesah, berbagi pengalaman. Ya, terutama kalau Pak Iwan saya sering dengar itu kisah-kisah yang apa namanya, kisah susah ya, sedih. Misalkan mengeluh eh, usahanya macet atau pekerjaannya macet gitu. Nah, sebenarnya Pangkat Abah sudah mengajukan berkali-kali, sudah tidak ada cerita tentang yang sedih-sedih. Ingat zikir aja, bahagia aja. Nah, gitu. Jadi sebenarnya akan sangat lebih positif apabila justru kita share dalam Robito itu, kita cerita kisah yang positif, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu bisa kita lakukan. Seperti kita bicara sendiri kepada Pangasa Abah. Kalau orang lain mungkin tidak merasakan kehadiran. Tapi kalau kita sudah sering Robito, kisah-kisah keberhasilan itu, rasa syukur, rasa stigmat itu bisa kita share, kita bagi gitu aja dengan pengarsa Abah lewat lewat Robito. Dan itu terasa sangat nikmat ya. Juga yang sangat penting, paling tidak bagi saya pribadi, adalah Robito itu semacam cermin ya, evaluasi. Evaluasi diri untuk amalia kita yang masih kurang, masih kedodoran, hati kita yang kadang masih suka marah, suka dongkol, suka nggak terima gitu. Nah, ketika Robito ini memudahkan kita untuk mengatasi hal-hal seperti itu, memudahkan perjalanan kita gitu ya. Karena ada cermin yang jelas di depan kita gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kelihatan dengan mudah titik-titik lemahnya, evaluasinya, terus ke depan harus ngapain. Karena kita selalu bersama guru gitu ya. Dan tentu saja eh, kita berasa tidak merasa sendiri dalam perjalanan ini ya, gitu. Dan sebenarnya Robito ini adalah salah satu bentuk kalau di dalam apa namanya bulan sebelumnya ada fana ya, fanatul kefanaan jiwa ya. Dalam hal ini adalah kita memfanakan diri, fana fisyih ya. Kita memfanakan diri ke dalam kehadiran kejiwaan ke sosok guru dalam hal ini Pangarsa Abah. Jadi mendahulukan keterkaitan itu sehingga pada secara otomatis kedirian kita ini kita reduksi, kita kurangin, kita apa namanya, kita atasi. Nah, ini bentuk pemfanaan diri yang menurut saya paling paling efisien ya, paling simple, paling efisien, paling mudah. Dan eh, pokoknya banyak sekali ya manfaatnya membimbing kita dan mengingatkan. Dan itu sangat efisien. Dan juga eh, ini juga yang penting ya, menjaga adab ya. Ketika kita merasa ada abah di samping kita, di depan kita nggak sembarangan berucap gitu ya, bahkan berbusana gitu ya, seperti kemarin. Kiai Ucu pernah menyampaikan ketika abah berbusana itu semua segala bagus, serba megah, serba wah, serba keren. Karena pangarsa abah mengingat Abah Anom gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagi kita. Ketika kita mengingat pengarsa Abah juga kita berhati-hati. Bahkan di ruang-ruang privat kita yang tidak ada yang tahu gitu ya.
Kita dengan diri kita aja, kita dengan istri aja. Nah, itu kita yakin Abah bersama kita selalu di mana saja. Dan itu adab akan selalu dijaga. Bahkan adab pikiran ya, adab yang tidak terucapkan, adab hati juga itu terjaga ya. Kemudian pada yang sama ya kita merasa sendiri. Nah, itu secara tindakan ya. Nah, apakah Robito ini tadi kita lakukan waktu amalia? Saya kira banyak hal di luar amalia yang bisa kita lakukan ya. Misalkan eh, ini salah satunya saya dengar, ya saya ingat-ingat sampai sekarang dari Profesor Priyatno itu adalah selalu mengucap salam kepada Abah ketika kita masuk gedung baru, gedung apa aja, ruang baru yang maksudnya bukan gedung yang pertama kita lihat, tapi ruang-ruang baru. Misalkan kalau saya sudah masuk kantor, kirim salam al-fatihah kepada Abah, masuk kelas, keluar kelas, ke masuk masjid-masjid yang akan kita tempat sholat, kita menyadar bahwa pengersa Abah udah di dalam, sudah menunggu kita. Termasuk wilayah-wilayah baru, di kota baru, tempat baru, tempat panikip baru, ketemu. Bahkan bagi Bapak Ibu yang suka bepergian ke luar negeri, misalkan, ya itu juga kita sampaikan. Masuk pesawat, keluar pesawat, landing, atau naik apapun transportnya. Setiap batas-batas wilayah yang baru itu selalu dibiasakan mengucap Robitoh ya, kutip salam pangasabah, bikaromatu pangasabah. Itu manfaatnya banyak sekali, tidak terasa. Kita merasa sendiri, kita berbagi kebahagiaan, kita minta bimbingan, kita minta petunjuk, kemudian dengan pakar sahabat. Dan cerita-ceritanya banyak sekali ini saya pernah dengar ya. Terakhir kemarin manakib di UGM itu, Romo Profesor Hedi Ahimsa cerita pengalaman sulit beliau di Austria ya, kehilangan paspor, cukup bingung, kemudian ya sering robito dengan bangsa Abah, berikan apa namanya sangu Bani Hasim banyak-banyak ya. Nah, itu sangat dimudahkan. Kemudian ini juga Robito bisa kita lakukan dalam melakukan berbagai macam tindakan ya. Pekerjaan sehari-hari di rumah, berkendara, berbelanja, berolahraga, bahkan makan dan minum. Bahkan kemarin di Mistik kalau Abah mengajarkan kita sebenarnya juga ketika kita sedang buang hajat itu ya. Sampai seperti itu ya. Nah, saya kira ada efek atau dampak positifnya kita nggak tahu ya. Kita melihat betapa tindakan yang mengeluarkan kotoran itu bisa menjadi tindakan yang mungkin membersihkan atau mencucikan ketika diiringi dengan zikir misalnya. Eh, Misalkan ya. Jelas mau sholat ya, bermain bersama keluarga, bahkan bersama istri aja ya. Nah, sedang intim misalkan, eh, itu coba lakukan ya. Itu akan membimbing kita melakukan karomahnya nih. Ini bukan metafora ini beneran nih ya. Ini bagi yang sudah menikah ya. Kemudian wabil khusus kalau kita punya hajat-hajat besar ya, kegiatan besar, misalkan kemarin saya melakukan beberapa waktu yang lalu ada manakib di kampus, melakukan seminar, melakukan ujian, menguji skripsi, tesis, disertasi, melakukan manakib di tempat baru di rumah, melakukan transaksi keuangan, melakukan perjalanan jauh, jalankan tugas yang berat, misalkan tugas-tugas baru, belakangan misalkan saya jadi konselor bagi pelaku kekerasan seksual di kampus, misalkan ini tugas yang cukup agak mengerikan yang bikin stres juga nih. Dengan Robito dimudahkan ya, melakukan berbagai kontrak atau perjanjian yang penting gitu ya, atau membimbing eh, keluarga, anak, rekan. Ini juga sangat penting Robito. Di beberapa kesempatan banyak iklan akhwat cerita mereka berobitoh mengingat Abah ketika kondisi-kondisi yang eh, genting ya, bahaya, keadaan darurat, sedang dalam kecelakaan, menerima musibah, bencana, dan menghadapi keadaan-keadaan di luar kendali kita. Itu Robitoh sangat sangat membantu. Ini kisahnya banyak sekali ya, kalau sampai sekarang saya koleksi macam-macam Kiai Mah, yaitu pernah bercerita, Romo Subandi pernah cerita, Bunda Haya ini banyak sekali ceritanya ya. Saya kira pengalaman saya pribadi juga cukup banyak. Jadi kemudian menjadi tipis ya pada antara musibah dan ujian itu ketika kita robito.
Dan juga sangat penting ketika kita melakukan amaliyah, mengalami pengalaman-pengalaman spiritual dalam amaliyah itu, dan kita tidak yakin eh, harus seperti apa, itu juga sangat penting, Robito, karena kemudian kita mendapat bimbingan. Seperti saya pernah minta konsultasi kepada Abah ketika dulu sering ngalami apa namanya keasikan zikir gitu ya. Jadi apa harus zikir itu begitu kuat, jadi seperti nggak mau berhenti gitu. Nah, itu Abah memutuskan untuk berhenti begitu terasa nggak bisa dikendalikan, harus berhenti. Ya, karena itu sudah di luar kendali dan harus seimbang kehidupan kita. Nah, saya yakin banyak Ikhwan Ahmad merasakan itu juga. Kecuali kalau memang sedang bersama-sama ya, kayak kemarin di Manakib Istiqlal itu ya. Terus, juga sebenarnya zikir kalau nggak kita kendalikan ya terbawa ngantuk juga, tidur juga, nanti akhirnya nggak zikir juga. Jadi tetap kontrol itu, kesadaran itu tetap kita diajarkan tetap penting. Meskipun hati kita sangat asik dalam dalam beramaliyah, termasuk dalam tawajuh. Nah, ini sekarang yang beberapa ikhwan saya dengar, termasuk saya pribadi tawajuh, keasikan tawajuh. Jadi apa namanya terhenti ya suasana hatinya kepada zikir kofi ya kencang sekali. Nah itu juga perlu bimbing. eh nah insya Allah kalau kita terbiasa dengan tindakan Robito ini jadi sangat sangat mengasihkan. Jadi pengalaman kebahagiaan. Jadi apa namanya perjalanan bagian dari perjalanan spiritual kita dalam Toriko ini yang sangat sangat mengasihkan ya sangat mencerahkan pada sama. Baik, saya kira begitu sedikit cerita dan pengalaman mengenai pentingnya, juga serunya dan manfaat dan asiknya Robito dalam Toriko ini. Semoga bermanfaat. Bila taufik walhidayah, waridha walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.